Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Dwi Ariananto, NIM 123190006, dan teman saya. Saya Muhammad Ayam Martika, NIM 123190037. Di sini kami akan mempresentasikan proyek akhir kami yang berjudul penentu bonus gaji karyawan pada perusahaan sepatu dengan metode Fuzzy Tsukamoto. Lalu untuk studi kasusnya sendiri, yaitu seperti berikut, di mana perusahaan sepatu ingin menentukan bonus gaji untuk karyawannya. Perusahaan tersebut ingin bonus gaji karyawan ditentukan dari banyaknya sepatu yang dikemasi dan lama waktu pekerjaannya. Nah, setiap karyawan sendiri mendapatkan jatah 6 jam untuk bekerja dengan minimal 1 jam untuk bekerja. Pernah tercatat rekor pada bulan Mei 2020, terdapat karyawan dengan paling banyak mengemasi sepatunya, yaitu hingga 2.200 kardus. Dan terdapat karyawan yang mengemasi paling sedikit sepatu adalah 200 kardus. Kemudian pengertian dari metode Fuzzy Tsukamoto itu metode penalaran secara monoton digunakan sebagai dasar untuk teknik implikasi fuzzy. Metode Tsukamoto adalah perluasan dari penalaran monoton. Setiap konsekuen pada aturan yang terbentuk if then harus dipresentasikan dengan himpunan fuzzy dengan fuzzy keanggotaan yang monoton, sehingga hasilnya output hasil inferensi dari tiap aturan akan diberikan secara tegas yang berdasarkan alfa predikat. Hasil akhirnya diperoleh dengan menggunakan rata-rata terhubung. Nah, alasannya sendiri kenapa menggunakan metode fuzzy. Pertama, alasan menggunakan fuzzy sendiri yaitu memiliki toleransi terhadap data yang tidak tepat. Lalu untuk konsep logika fuzzy itu lebih mudah dimengerti. Dan alasan menggunakan metode Fuzzy Tsukamoto itu dikarenakan metode Fuzzy Tsukamoto itu lebih mudah dan simple dari metode fuzzy yang lain, yaitu Sugeno dan Mambini. Seperti itu. Kemudian langkah-langkah analisis tadi kasus metode Fuzzy Tsukamoto. Yang pertama itu menentukan variabel input dan output serta rentang variabelnya. Kemudian menentukan rule atau aturan yang digunakan dalam fuzzy. Kemudian menentukan membership atau fuzzifikasi. Kemudian yang keempat itu melakukan inferensi, dan yang terakhir itu diffusifikasi. Untuk penentuan variabel input dan output beserta rentangnya, ini adalah langkah pertama. Jadi sesuai dengan permintaan perusahaan, maka dapat ditentukan variabel beserta rentangnya, yaitu sebagai berikut. Untuk fungsi outputnya ada dua variabel, yaitu banyaknya barang dan waktu. Banyaknya barang sendiri terdapat dua himpunan, yaitu sedikit dan banyak, dengan rentang 200 sampai 2200. Untuk variabel waktu terdapat dua himpunan juga, yaitu singkat dan lama dengan rentang 60 sampai 360. Untuk fungsi output ada satu variabel, yaitu bonus gaji yang dicari, di mana himpunannya rendah dan tinggi, berentang 150 sampai 900, ini dalam ribu. Kemudian untuk kurva banyaknya barang itu sebagai berikut ya. Nah, untuk nilai yang di bawah 200 itu mu-nya sudah pasti 1 untuk mu yang sedikit. Kemudian untuk rentang 200 hingga 2200 itu menggunakan rumus mu sedikit, yaitu 2200 dikurangi X atau contoh soalnya nanti, kemudian dibagi 2200 dikurangi 200. Kemudian jika mu sedikit, untuk X-nya lebih dari 2200, maka otomatis mu-nya itu 0. Kemudian untuk yang mu banyak, untuk kurang dari 200, maka mu-nya itu 0. Kemudian untuk rentang 200 hingga 2200, antara 200 sampai 2200, maka menggunakan rumus X min 200 dibagi 2200 min 200. Kemudian untuk
X-nya lebih dari 2200, maka otomatis mu-nya adalah bernilai 1. Untuk kurva waktunya itu ada dua himpunan tadi, yaitu singkat dan lama. Ini salah ya, tadi harusnya seperti yang di grafik, ini singkat dan lama, di sini belum diganti. Jadi untuk mu singkat yaitu ketika nilai inputnya kurang dari 60, kurang dari sama dengan 60, maka hasil mu singkatnya adalah 1. Dan ketika di antara 60 sampai 360, maka akan masuk ke dalam rumus tersebut, yaitu 360 min inputan tadi, min input waktunya di per 360 min 60 atau 300. Lalu ketika nilai inputnya lebih dari 360, maka nilai mu singkatnya adalah 0. Lalu untuk mu lamanya, ketika nilai inputannya kurang dari sama dengan 60, maka hasil mu lamanya adalah 0. Seperti tadi juga untuk mu singkat, ketika di antara 60 sampai 360, maka akan masuk ke dalam rumus mu lama, di mana x-nya itu atau nilai inputnya min 60 diper atau dibagi 360 min 60. Lalu ketika nilai inputnya lebih dari sama dengan 360, maka mu lamanya hasilnya adalah 1. Kemudian untuk kurva bonus gajinya di sini dibagi dua himpunan, yaitu rendah dan tinggi. Untuk rendahnya itu 150 dan tingginya 900. Sama seperti sebelumnya, jika nilai yang input itu kurang dari 150, maka otomatis mu rendahnya itu 1. Kemudian jika mu yang diinput nilai inputannya itu antara 150 hingga 900, maka masuk ke rumus 900 min X per 900 min 150. Kemudian untuk nilai input yang lebih dari 900, maka otomatis mu rendahnya itu 0. Kemudian untuk yang mu tinggi, jika nilai inputnya itu kurang dari 150, maka otomatis mu tingginya nilainya yaitu 0. Kemudian untuk antara 150 hingga 900, maka masuk ke rumus, yaitu nilai inputan dikurangi 150 per 900 min 150. Kemudian jika inputannya lebih dari 900, maka mu tingginya otomatis bernilai 1. Masuk ke dalam penentuan rule atau aturan fuzzy, maka aturan yang digunakan untuk studi kasus ini ada 4. Yang rule pertama, ketika jumlah barangnya itu sedikit dan waktunya singkat, maka bonus itu rendah. Dan untuk rule kedua, ketika jumlah barangnya itu sedikit dan waktunya itu lama, maka bonusnya juga rendah. Lalu untuk rule ketiga, ketika jumlah barangnya banyak dan waktunya singkat, maka bonusnya tinggi. Untuk rule keempat, ketika jumlah barangnya itu banyak dan waktunya lama, maka bonusnya rendah. Jadi yang bonus tinggi hanya pada rule ketiga, ketika jumlah barang itu banyak dan waktunya singkat. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke pembahasan pada program. Yang pertama itu kita lihat pada baris ini klasifikasi dulu dalam program. Untuk baris ke 127 di sini ada jumlah barang sama dengan str2 double get handle edit 1 string. Ini maksudnya itu pada saat kita input dalam GUI-nya itu masih berbentuk string. Nah, di sini kita konversikan itu dari string ke double. Kemudian kita masukkan nilai yang kita inputkan tadi ke dalam variabel jumlah barang. Kemudian sama pada baris ke 128 itu sama seperti jumlah barang. Hanya saja yang di sini yang diinput itu kan waktu, kemudian yang inputan tadi kita masukkan ke variabel waktu. Kemudian untuk baris ke 132 ini masuk ke langkah pertama tadi, yaitu klasifikasi banyak barang. Nah, ini tadi sudah kita jelaskan, itu untuk jumlah barangnya jika kurang dari sama dengan 200, maka mu-nya itu bernilai 1. Kemudian masuk ke else itu jika if barangnya itu lebih dari 2200 atau sama dengan 2200, maka
nilai mu-nya otomatis 0. Nah, kemudian jika untuk yang di antara 200 dan 2200 tadi masuk ke rumus bagi berikut, yaitu 2200 min jumlah yang kita inputkan, kemudian dibagi dengan 2200 min 200. Kemudian itu tadi untuk mencari mu barang sedikit. Kemudian untuk mu barang banyaknya, jika barangnya kurang dari sama dengan 200, maka otomatis mu banyaknya yaitu 0. Kemudian jika jumlah barangnya itu lebih dari 2200, maka nilai mu-nya otomatis 1. Kemudian jika jumlah barangnya di antara 200 sampai 2200, maka mu-nya masuk ke rumus, yaitu jumlah barang min 200 per 2200 dikurangi 200. Masih dalam falsifikasi, tadi falsifikasi untuk jumlah barangnya, sekarang falsifikasi waktunya. Yang pertama itu waktu singkatnya, atau mencari mu singkat, di mana waktu yang diinputnya itu kurang dari sama dengan 60, maka mu-nya adalah 1 seperti tadi. Dan ketika waktu yang diinputkan itu lebih dari sama dengan 360, maka mu-nya adalah 0. Dan di rentangnya itu 60 sampai 360 masuk ke else, maka rumusnya akan seperti tadi, yaitu 360 min input waktunya dibagi 360 min 60. Lalu untuk mencari mu lamanya, ketika inputan waktunya adalah kurang dari sama dengan 60, berkebalikan dengan singkat tadi, maka mu-nya sama dengan 0. Lalu ketika inputan waktunya itu lebih besar sama dengan 360, maka mu-nya sama dengan 1. Lalu ketika masuk ke else, itu akan masuk ke rentang 60 sampai 360, dan berumus seperti waktu min 60 dibagi 360 min 60. Kemudian inferensi dalam program. Untuk baris ke 175 sampai 178 ini untuk mencari nilai A, nilai yang terkecil dari mu tadi. Sesuai rules. Sesuai rules yang sudah kita inputkan sebelumnya. Itu ada 4 rule ya. Ini nanti kita carikan A1 ini yang paling rendah itu pada mu berapanya. Jadi di sini untuk mencarikan nilai minimal dari mu-nya. Kemudian untuk ke ini berarti baris ke 128, jika A1-nya sama dengan 0, maka Z1-nya sama dengan 900. Kemudian jika L1-nya sama dengan 1, maka Z1-nya otomatis 150. Kemudian jika ini ya Z1-nya tadi itu masuk ke rumus, ini rumus Fuzzy Tsukamoto-nya, yaitu 900 min A1 dikalikan pengurangan dari 900 dikurangi 150. Kemudian sama, jika A-nya itu 0, maka otomatis nilai Z-nya itu 900. Kemudian jika A2-nya sama dengan 1, maka otomatis Z2-nya itu 150. Kemudian jika Z2-nya tadi, A2-nya tadi di antara 1 atau 0, maka masuk ke rumus Fuzzy Tsukamoto-nya, yaitu 900 min A2 dikalikan pengurangan dari 900 dikurangi 150. Masih di inferensi. Sekarang Z yang ketiga, masuk ke rules ketiga, dimana ketika nilai A3-nya itu sama dengan 0, maka Z-nya sama dengan 150. Lalu ketika A3-nya sama dengan 1, maka Z-nya bendera 900. Ketika tidak keduanya, maka masuk ke else, di mana Z ini adalah rumus ketika mendapatkan bonus yang tinggi atau tidak rendah.
Kalau yang rendah kan nanti seperti yang rules keempat dan 1 dan 2. Kalau rules ketiga nanti berarti rumusnya yaitu 150 I plus A3 dikali 900 min 150. Lalu untuk Z4 sendiri sama, yaitu ketika A4 nya sama dengan 0 maka 900, ketika A4 nya sama dengan 1 maka Z nya sama dengan 50, ketika tidak keduanya atau bentangnya maka Z4 sama dengan rumus rule yang pertama dan kedua rendah, yaitu 900 min A4 dikali 900 min 150, seperti itu. Nah, kemudian diversifikasi dalam program. Nah, ini untuk baris kedua 224 ini untuk outputannya yaitu A1 kalikan Z1 yang tadi, kemudian ditambahkan A2 kali Z2, kemudian ditambahkan A3 kali Z3, kemudian ditambahkan A4 kali Z4 dibagi dengan jumlah dari A1 sampai A4. Kemudian untuk yang 226 ini nanti akan untuk menampilkan hasil dari hasil dari rata-rata ini outputnya, seperti itu. Nah, lalu masuk ke perhitungan manual agar nanti mencocokkan apakah program itu match dengan perhitungan manual atau tidak. Lalu masuk aja sebagai contoh. Di sini kami melakukan perhitungan dengan data sebagai berikut, di mana karyawannya mengerjakan pengemasan sebanyak 1000 kotak sepatu atau kardus dengan waktu yaitu 170 menit. Maka ada dua inputan di sini yaitu 1000 dan 170. Berdasarkan data tersebut, maka akan dilakukan perhitungan untuk memprediksi jumlah bonus gaji yang akan diberikan. Langkah pertama yang dilakukan adalah falsifikasi seperti waktu program tadi. Nah, di sini langkah yang pertama yaitu falsifikasi atau membershipnya. Kemudian kita di sini mencari mu sedikit dan mu banyaknya dulu. Untuk mu sedikit dari yang pertama ini kita nyari nilai keanggotaan dari banyaknya barang. Untuk mu sedikitnya ini kan 1000 tadi. Kemudian kita masukkan ke rumusnya yaitu 2200 min 1000 dibagikan 2200 min 200, itu hasilnya 0,6. Kemudian untuk mu banyaknya 1000 min 200 dibagi 2200 min 200 hasilnya 0,4. Kemudian untuk nilai keanggotaan waktu pengerjaan yaitu untuk mu singkatnya yaitu 360 min 170, karena tadi yang kita inputkan contohnya itu 170, jadi 360 min 170 kemudian dibagi dengan 360 dikurangi 60, itu hasilnya 0,633. Kemudian untuk mu lama 170 dikurangi 60 dibagikan 360 min 60, maka hasilnya sama dengan 0,366. Masuk ke inferensi, di mana aturan pertama yaitu ketika banyak barang atau jumlah barang yang dikerjakan atau dikemasi itu sedikit dan waktu singkat, maka bonusnya akan rendah. Maka di sini akan dicari predikat 1 atau A1, di mana dari mu barang sedikit dan waktu singkat itu yang kecil yang mana. Di sini yang kecil adalah 0,6, karena kan dibandingkan 0,633, 0,6 lebih kecil. Lalu lanjut, ketika alfa predikatnya 0,6, ini karena tadi bonusnya rendah maka menggunakan rumus ketika kurang atau rendah, yaitu 900 min Z dibagi 900 min 150 sama dengan 0,6. Lalu ketika dihitung akan ketemu Z1, di mana Z1 adalah 450. Seperti itu. Kemudian untuk aturan kedua atau rule kedua, di sini jika banyak barang sedikit dan waktunya lama, maka bonusnya rendah. Pertama berarti kita carikan dulu alfa predikat 2-nya. Di sini kita bandingkan untuk mu banyaknya barang sedikit dan waktu lama itu di sini perbandingan antara minim dicari 0,6 atau 0,366, karena yang lebih kecil yaitu 0,366, maka yang kita pakai adalah 0,366. Kemudian karena pada rule di sini bonusnya rendah, berarti maka kita menggunakan rumus rendah untuk sedikit, itu 900 min Z
per 900 min 450 sama dengan 0,366, maka akan ketemu hasilnya Z2 nya yaitu 625,5. Lalu ke aturan ketiga, di mana rules ketiga atau aturannya yaitu banyaknya barang itu banyak dan waktu singkat, maka bonusnya tinggi. Lalu seperti tadi mencari alfa ketikatnya, di mana di sini mencari mu terkecil dari banyaknya barang dan diantara banyaknya barang dan waktu singkat. Di sini yang terkecil adalah mu dari banyaknya barang yaitu 0,4. Lalu lanjut ke karena bonus tinggi, maka rumusnya adalah Z min 190 dibagi 900 min 150 sama dengan 0,4, dan hasilnya ketemu Z3 sama dengan 450. Lanjut ke aturan keempat. Nah, kemudian untuk aturan keempat itu di sini jika banyak barang banyak dan waktunya lama, maka bonusnya rendah. Kemudian kita cari untuk alfa predikat tempatnya, perbandingan antara mu banyak barang banyak dan waktu lama. Di sini ditemukan yaitu 0,366 untuk mu waktu lama. Kemudian karena bonusnya rendah, maka kita menggunakan rumus 900 min Z per 900 min 150 sama dengan 0,366, maka ditemukan Z4 nya 625,5. Masuk ke diversifikasi, dimana ini langkah terakhir di metode Tsukamoto seperti tadi yang sudah di program, yaitu menentukan output dengan rata-rata berbobot, di mana A1 alfa 1 dikalikan Z1 yang tadi dihitung, dan alfa 2 dikali Z2 ditambahkan alfa 3 dikali Z3 ditambahkan lagi alfa 4 dikali Z4, lalu dibagi penjumlahan dari alfa 1 sampai 4, maka hasilnya adalah 524,120. Jadi jumlah bonus yang didapatkan karyawan tersebut bernilai 524,120.000 rupiah. Seperti itu. Nah, kemudian ini hasil pada programnya seperti ini ya. Tadi kan jumlah kardusnya 1000, kemudian waktunya 150. Ini tampilan pada GUI-nya. Nah, Kita akan match untuk gaji tadi 524,0385. ya. Nah, berarti coba ya kita masuk ke GUI-nya. demo GUI. Nah, ini kita clearkan dulu. Ini kita close dulu. Ini karyawan. Coba kita masukkan tadi 1000 sama 170 ya. Untuk jumlah kardusnya 1000 dan waktunya 170. Nah, hasilnya sama. 124.000. Nah, ini dalam satuan ribuan ya. Ya, jadi seperti itu. Sekian. Terima kasih. Sentari Ya, dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.